Baik Bapak Ibu, kita di pertemuan ke-9 Psikologi Tafsir Al-Jailani. Kita belum banyak bahas psikologinya karena memang topiknya masih belum ada banyak yang terkait dengan psikologi. Jadi kita masih baca tafsir lempeng aja ya. Nanti kalau ada bagian-bagian yang memang perlu saya perkaya dengan wawasan psikologi, ya insya Allah saya tambahkan. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, liridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadini kulinati sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشيخ فاضل الجيلاني قدس الله سره Masyayikhi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu, masih surat Al-Baqarah. Kita kemarin membahas tentang malaikat yang diminta menyebutkan nama benda-benda dan mereka nggak bisa. Ini kenapa Allah tanya gitu? Karena sebelumnya Allah pengumuman depan para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi. Lalu malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah engkau jadikan khalifah yang hanya akan menumpahkan darah satu sama lain, yang akan bikin kerusakan di muka bumi? Bukankah kami ini lebih layak gitu ya? Bukankah kami ini bertasbih padamu, memujimu, selalu taat padamu, nggak pernah maksiat? Kenapa bukan malaikat aja yang jadi khalifah gitu ya? Lalu Allah menyampaikan ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih ngerti dibanding kamu semua gitu ya. Sudah kamu diam aja gitu ya. Ya memang malaikat itu taat semua Bapak Ibu. Nggak pernah maksiat, tapi kan nggak punya nafsu. Sementara untuk membangun peradaban di muka bumi ini butuh nafsu, butuh ambisi, butuh apa aspirasi. Ya itu manusia gitu. Ya walaupun manusia ini banyak salahnya juga, banyak maksiatnya karena ada nafsunya, tapi itu yang Allah kehendaki gimana? Karena Allah mungkin udah terlalu lama dengan malaikat yang patuh terus ya bikin bikin makhluk yang kadang patuh, kadang eh, baik, kadang nakal gitu kan. Ada maksiat kemudian tobat gitu. Jadi ya Bapak Ibu, Anda nggak usah berambisi untuk membuat semua orang beriman. Anda jangan berambisi bahwa pingin semua orang seperti Anda. Kenapa? Nggak mungkin. Lagi pula Allah udah punya makhluk kayak begitu namanya malaikat. Jadi nggak usah pingin manusia jadi kayak malaikat. Termasuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Be patient, bersabarlah dengan diri Anda. Anda ini bukan malaikat, jadi untuk istiqomah 100% ya susah. Kalau kita ada nafsunya, ada malesnya, ada kepingin sesuatu, ada ambisinya, ya sudah, diterima saja Bapak Ibu. Jadi apa? Allow yourself to be human. Izinkan diri Anda menjadi manusia yang kadang hilaf, kadang salah, tapi juga punya kesempatan tobat untuk istighfar, untuk kembali pada Allah. Nah, gara-gara malaikat protes kayak begitu, Allah tunjukkan kelebihan manusia. Ya sudah, sekarang kamu tunjukkan nama-nama benda ini apa namanya. Malaikat nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Mereka cuma berdoa, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
dari doa yang kita baca, Pak Ibu. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami ini nggak ngerti apa-apa kecuali yang Kau ajarkan, ya Allah. Tuh. Nah, itu pembahasan kemarin. Sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu. Setelah para malaikat mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat, Allah menerima tobat mereka dan menunjukkan hikmah dari kekhalifahan Adam atau manusia. Qala ya Adamu, maka Allah berfirman, wahai Adam, yang menghimpun semua nama yang berbeda-beda, ambihum, beritahukanlah kepada mereka dengan pengetahuanmu yang nyata dan secara langsung, bi asma'iha, nama-nama benda itu yang telah tersemat dalam huwiyahmu, yaitu sebab-sebab yang disebut alam semesta. Qala ya Adamu ambihum bi asma'iha. Falamma amba'ahum, setelah mendengar seruan Tuhannya, Adam menjawab berdasarkan wahyu dan ilham ilahi. Lalu Nabi Adam memberitahukan kepada mereka atas taufik dan wahyu dari Allah bi asma'ihim, tentang nama-nama itu secara terperinci. Sebagaimana yang telah Allah sematkan ke dalam diri Adam seperti cermin merefleksikan semua yang ada pada orang yang bercermin. Jadi pengetahuannya Allah ini diturunkan pada Nabi Adam kayak cermin gitu ya, kayak cermin yang memantulkan eh, cahaya. Ketika para malaikat mendengar dari Adam penuturan terperinci, mereka pun menyesal atas apa yang mereka lakukan terhadap Allah. Para malaikat pun semakin malu pada Allah sehingga mereka menghadap kepadanya dengan diam dan menyesal. Sehingga Allah bersikap lembut pada mereka dan menunjukkan rasa kasih sayang yang luas pada para malaikat. Allah lalu berfirman kepada mereka untuk mengingatkan mereka atas apa yang telah terjadi antara dia dengan mereka. Allah juga meminta para malaikat memahami semua itu sebagai bentuk pelajaran bagi mereka agar mereka tidak mengulangi perbuatan semacam itu dan juga agar mereka tidak tertipu oleh pengetahuan yang mereka miliki dan muamalah yang mereka lakukan. Jadi jangan sombong, walaupun taat terus, walaupun nggak pernah maksiat, nggak usah sombong gitu ya. Allah mengingatkan mereka untuk tidak menganggap remeh mazhar kebenaran ciptaan Allah ini berupa manusia ini dan tidak melihat kebenaran dengan pandangan menghina dan tidak menghina kebenaran juga tidak menghina manusia, tetapi melihatnya dengan pandangan kesadaran serta tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuan Allah yang maha meliputi segala sesuatu secara mutlak. Qala alam akul lakum. Allah berfirman pada malaikat, bukankah sudah aku katakan padamu secara global, ini a'lamu ghaibas samawat, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit. Segala yang tidak kamu ketahui tentang pengetahuan langit yang kamu klaim telah mengetahui keadaannya secara terperinci. Wal ardu, dan rahasia yang ada di bumi yang kamu bicarakan menurut perkiraan dan penampakan yang lahir semesta. Semata. Wa a'lamu, dan aku mengetahui juga ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui juga apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan. Jadi malaikat yang merasa sok tahu di awalnya tentang kondisi langit, Allah sampaikan bahwa aku lebih tahu rahasia langit dan bumi dan apa yang kamu tampakkan maupun yang kamu sembunyikan. Kamu menggugat hak Adam dengan ucapan dan pengakuan bahwa kamu memiliki kebebasan dan keterbatasan atas hak tersebut. Kemudian setelah para malaikat mengakui dosa-dosa dan kekurangan mereka, mereka pun tunduk pada Allah dengan penuh penyesalan. Seraya bertobat atas kelancangan dan perdebatan yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka malu pada Allah kepada sosok yang telah ditunjuk sebagai khalifahnya, yaitu Adam, dan yang awalnya tidak mereka sukai. Para malaikat itu mengurungkan niat mereka yang semula ingin menunjukkan keunggulan mereka atas manusia dan yang memiliki hak kekhalifahan. Setelah malaikat melakukan itu, Allah pun menerima permohonan maaf mereka dan menggugurkan tanggung jawab mereka. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada manusia yang telah ditunjuk olehnya sebagai khalifah, sebagai bentuk penghormatan untuknya, penunaian haknya, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa bukan malaikat yang bertanggung jawab atas khalifah. Lalu Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam
fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata, ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna ketika kami berkata kepada para malaikat yang telah menyesali perbuatan mereka dengan berani. Bersujudlah kamu semua kepada Adam. Merendah tawaduklah untuk menghormati Adam dan mengikuti perintah kami. Maka mereka pun bersujud bersama-sama, merendah dan meletakkan kening di atas tanah kehinaan dan penyesalan, kecuali iblis yang ada di antara mereka. Ia ia enggan dan menolak untuk bersujud, wastakbaro, dan bersikap sombong untuk tunduk kepada Adam, serta bersikuku dengan pembangkangannya, wa kana minal kafirin, dan karena tidak menaati perintah yang wajib itu, iblis tergolong sebagai golongan yang kafir, yang terusir dari kemuliaan hudur, hadir bersama Allah. Yang awalnya bisa hudur, hadir bersama Allah, kemudian sejak itu iblis yang bisa hadir bersama Allah. Rahasia di balik pengecualian iblis dari para malaikat dan tidak turunnya taufik pada iblis dan ketidaksanggupan iblis untuk bersujud adalah untuk menampakkan rahasia kehadiran bersama Allah. Al-Hudur, pengungkapan diri Allah, Al-Izhar, ketuhanan, rububiyah, dan penghambaan al-ubudiyah. Serta rahasia keimanan, kekufuran, surga, neraka, semua ikatan syariat, dan berbagai taklif ilahi. Penisbahan iblis dengan malaikat menunjukkan dualisme, berbilangnya jalan, terbelahnya pandangan, dan kian menonjolkan perbedaan serta perselisihan. Hal ini juga menonjolnya yang batil dan tertutupnya yang hak. Padahal iblis awalnya adalah pengawas dan penjaga adab dan pintunya yang cemburu atas Allah, tidak mau ada sembahan selain Allah, dan menjaga zat Allah, sehingga tidak ada jalan untuk bertawajuh satu persatu. Itulah sebabnya banyak dari al-muhakkikun yang ingin mencapai tingkatan tersebut. Jadi sebenarnya iblis ini awalnya seniornya malaikat, pengawasnya para malaikat itu. Tapi karena dia merasa hebat, ya diusir dari surga ya. Ini para muhakikun, para ahli hakikat aja iri dengan kondisi iblis yang dulu menjadi pengawas malaikat gitu. Karena kedekatannya dengan Allah dulu ya. Di antara bentuk kecemburuan iblis terhadap Tuhannya adalah ketika ia melalaikan manusia dan memperdaya mereka dengan kenikmatan serta gemerlap dunia yang menjadi kecenderungan nafsu dan tabiat mereka. Sehingga mereka dibuat sibuk alpa untuk menghadap Allah dan menyambangi gerbangnya. Rahasia di balik pengusiran, kutukan, dan pemakzulan iblis adalah kekufuran yang dilakukannya. Akibat kekufuran yang dilakukannya adalah untuk memperingatkan manusia agar tidak mematuhi dan mengikuti iblis dalam bentuk apapun. Allah juga ingin melatih manusia agar mampu memusuhi dan mengawasi peran iblis di dalam jiwa mereka, sehingga tidak lalai padanya. Namun demikian, manusia tetap sering mengikuti iblis dan tidak mampu menghindari tipu dayanya. Mari kita berlindung pada Allah dari kejahatan nafsu kita sendiri dan dari godaan iblis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan saya kira juga peringatan bagi kita, mau setinggi apapun pangkat kita, posisi kita, baik dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi ibadah, jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa hebat. Iblis dulu kurang dekat apa sama Allah. Mereka pengawasnya para malaikat. Tapi begitu sombong, Bapak Ibu, diusir dari surga. Makanya sombong ini penyakit hati yang paling berbahaya. Kenapa? Karena penyakitnya orang hebat, penyakitnya orang kaya, penyakitnya orang alim, orang pinter, penyakitnya orang abid, penyakitnya orang ahli ibadah. Kalau nggak dijaga, Bapak Ibu, tiba-tiba muncul aja di hati kita merasa diri hebat. Hebat karena merasa berilmu, merasa karena ahli ibadah, merasa karena punya uang banyak, merasa karena pangkatnya tinggi. Jadi ini ujian yang sangat luar biasa bagi orang yang merasa punya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita niru akhlaknya iblis. Apa sombong? Iblis itu semuanya hebat Bapak Ibu. Dari sisi posisinya sangat dekat dengan Allah, dari sisi penciptaannya, dari
api dari cahaya kan. Cahaya sama api kan sebenarnya satu wujud yang berbeda. Apa ya, api mengeluarkan cahaya, cahaya biasa keluar dari api juga. Jadi ya mirip-mirip. Senior malaikat sangat dekat dengan Allah. Dari segala sisi dia hebat. Satu hal saja yang bikin dia jatuh apa itu? Karena kesombongan. Ina'udzubillah min dzalik, jangan sampai apa itu, kita punya kesombongan. Karena kesombongan itu ujian terakhir apa itu. Anda mungkin nggak belum berilmu, ujiannya males. Akhirnya hilang malesnya, bisa belajar. Habis bisa belajar, ada ujian apa kepinteran. Anda lolos, bisa pinter. Kemudian ada ujian lagi, Anda mungkin harus bisa ngajar, akhirnya bisa ngajar. Ada ujian lagi, harus harus ngilangi males, harus pinter, harus bisa ngajar, punya posisi yang tinggi di depan masyarakat. Nah, tinggal ujian terakhirnya nih, sombong nggak gitu. Begitu sombong, sia-sia semuanya. Kayak iblis diusir dari surga. Dan nggak hanya di bidang ilmu, di bidang harta juga begitu. Untuk bisa sukses punya uang banyak itu kan susah. Begitu berhasil kok sombong, wah udah remuk semua, hilang semua keberkahan hartanya. Ibadah juga begitu. Anda untuk bisa ibadah itu banyak ujiannya. Harus menghilangkan nafsu, hilangkan malesnya, harus punya ilmunya ibadah, harus istiqomah mungkin sampai bisa ahli ibadah. Itu Anda melewati banyak ujian. Tapi begitu jadi ahli ibadah, tiba-tiba muncul sombongnya, ngeremehkan orang lain yang mungkin ibadahnya kurang banyak, itu hilang semua tuh. Hilang semua tuh kehebatan kita. Kayak iblis. Jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai apa Ibu ya. Dan wah, dan setelah kami menciptakan Adam di bumi sebagai khalifah, dan kami hilangkan darinya celaan para pencela, kami perintahkan semua seterunya untuk sujud dan hormat padanya. Mereka semua taat pada perintah itu kecuali iblis. Allah membiarkan iblis demi hikmah sebagaimana penjelasan di atas agar Adam tidak bersikap sombong, Adam dan keturunannya tidak bersikap sombong serta terlena karena semua makhluk tunduk padanya. Ya kan? Manusia ini Bapak Ibu adalah makhluk yang paling dimuliakan sama Allah. Semua makhluk pikiran Allah yang lain diminta tunduk pada manusia. Tumbuhan diminta tunduk, binatang diminta tunduk, langit, bumi, tanah, semua hujan, semua diminta tunduk pada manusia. Semua diciptakan Allah untuk melayani manusia. Jadi makhluk yang dimuliakan nama Allah, khalifah. Dan kita diminta tunduk sama Allah. Semua makhluk diminta tunduk sama manusia, kita manusia diminta tunduk sama Allah. Dan nggak boleh sombong. Harus ngopeni, harus merawat semuanya. Maka jadi khalifah, jadi pemimpin. Pemimpin kan merawat, bukan malah menzolimi, bukan malah menyakiti. Maka seperti halnya banyak anak Adam yang menjadi sombong di muka bumi karena adanya sedikit kelompok yang tunduk padanya. Kulna wa kulna, kami berkata pada Adam dengan simpati dan beri nasihat, ya Adamu, wahai Adam, yang dijadikan khalifah dan terpilih, istiqomalah dalam ibadah. Dan janganlah tertipu karena kekhalifahanmu. Ya. Kulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Berkata pada Adam, wahai Adam, kamu telah menjadi khalifah yang terpilih, maka istiqomah dalam ibadah. Jangan tertipu dengan pangkatmu itu, kekhalifahanmu itu. Langgengkanlah ibadah kepadanya, pada Allah, dan jangan lalai untuk bermuayyanah. Ketahuilah bahwa muayyana ubudiyah itu datang karena menaati perintah dan menjauhi larangan kami. Jika engkau telah menaati perintah dan menjauhi larangan, maka uskun anta. Maka tinggallah engkau, wahai khalifah, wa zaujuka, dan istrimu, karena mengikuti perintahmu, al-jannah.
anta wa zaujukal jannah, di dalam surga yang merupakan negeri kebahagiaan dan tempat yang hudur, tempat yang kita bisa hadir bersama Allah, sekaligus makom kedamaian bersama Rob yang Maha Pengampun. Wakula, dan jika kamu tak tinggal di surga, makanlah dengan senang hati minha, dari surga segala yang diberikan, baik kenikmatan rohani maupun jasmani, rogodan, dengan nikmat leluasa tanpa ukuran, tanpa hitungan, haitsu syi'tuma, apa saja yang kamu kehendaki, tanpa direcoki siapapun. Terus nikmatilah surga nikmat-nikmatnya bersama istrimu gitu. Allah cuma minta satu aja, wala taqroba hadhihi syajarah. Nah, ini ujian bagi kamu, Adam. Kamu boleh nikmati semua fasilitas surga bersama istrimu. Satu aja larangannya, jangan deket-deket pohon ini. Nah, gitu. Kenapa sih nggak boleh deket? Ya biar ada ujiannya, Bapak Ibu. Masa dipolkan semua? Ada yang dilarang biar ada ujiannya. Kita orang Islam makanlah semua binatang kecuali babi kan itu, dan beberapa larangan yang lain. Apa ya ujian, Bapak Ibu? Ujian supaya kita nggak los semuanya. Minum semuanya asal jangan alkohol gitu kan, supaya kita nggak apa ujian buat kita seberapa patuh gitu loh. Jangan pakai tanya kenapa ya Allah babi dilarang, apa karena dia mengandung ini mengandung itu. Wes nggak usah pakai banyak tanya, pokoknya jangan. Kan ada orang sampai wow, babi itu dilarang karena ada banyak penyakit begini begini begini. Menurut saya ya hikmahnya, salah satu hikmahnya mungkin karena itu, tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah menguji kepatuhan kita. Karena kalau misalnya ada penemuan ternyata babi bisa dihilangkan kandungan jeleknya misalnya, terus jadi halal gitu. Kan nggak gitu apa Ibu. Jadi anjing najis, itu ujiannya. Najisnya najis berat, melebihi najisnya kencing. Gimana? Apa? Kenapa ya Allah? Ya pokoknya begitu, itu ujiannya. Ada yang diperbolehkan, ada yang nggak diperbolehkan. Nggak usah pakai banyak tanya gitu. Oh mungkin karena ini, karena itu, karena itu. Ya itu mungkin hikmahnya, salah satu hikmahnya. Tapi esensinya adalah ujian kepatuhan kita. Di main ada alumni yang sedih gara-gara anaknya melihara anjing. Bingung juga dia. Beliau juga bingung. Gimana kok kan itu najis gini-gini lah ya itu. Nah, terus dia bikin alasan gini gitu gini gitu. Ya itulah apa ya, kadang-kadang yang kita sukai malah dilarang sama Allah. Kenapa ya? Ya ujiannya itu. Ya itu namanya ujian kepatuhan apa ya. Jangan pakai apa tanya alasannya. Kepatuhan namanya sami'na wa ata'na, itu saya dengar saya patuh. Bahkan ketika saya nggak tahu alasannya. Bahkan ketika saya nggak suka, walaupun saya nggak setuju. Tapi karena saya sami'na wa ata'na, saya patuh sudah. Itu. Perkara nanti ada hikmahnya ini itu ya itu hikmahnya. Tapi bukan 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 itu satu-satunya alasan Mbak Ibu. Karena kalau Anda bilang babi itu haram karena dia punya banyak kejelekan kalau dimakan. Lah terus kalau misalnya ada ilmuwan yang bisa bikin babi hilang semua kejelekannya jadi halal gitu. Kan nggak gitu Bapak Ibu. Alkohol itu karena ada gini 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 gini. Tapi nanti ada dibantah sama orang tinggal di musim dingin. Tapi alkohol itu manfaatnya gede, menghangatkan badan, bikin kita lupa sesaat dengan masalah kita. Terus gimana jadi halal? Kan nggak gitu. Jadi memang larangan dan perintah Allah itu tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan kita. Jadi nggak usah banyak cincong. Sudah kita patuh gitu. Perkara nanti kita gali hikmahnya apa. Oh ada ini oke. Tapi bukan hanya itu alasannya. Ya. Bukan karena itu, tapi ujian. Jadi Adam kamu nikmati semua surga ini. Bersama istrimu. Kurang enak apa juga? Satu aja ujiannya apa? Pohon itu jangan deketin ya. Wala takroba hati sajarah. Terus nggak usah pakai tanya kenapa. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini. Pohon khusus dan tertentu agar kamu tidak keluar dari ranah ubudiyah nih. Agar kamu tetap menjadi hamba gitu loh.
Jika kamu mendekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin, maka kamu akan tergolong orang-orang yang zalim nanti, yang keluar dari batas-batas hukum Allah dengan melakukan hal terlarang. Lah, akan mulai jadi masalah ketika mulai mempertanyakan, kenapa ya Allah? Jangan-jangan saya dilarang karena ini, karena itulah. Ini mulai pikiran nakal kita muncul. Menyadari pesan dan perjanjian di atas, iblis segera melakukan segala upaya agar Adam melanggarnya. Iblis menggoda Adam dan pasangannya dengan membisikkan kenikmatan yang akan mereka dapatkan dari pohon tersebut. Ia berusaha membuat Adam dan pasangannya melupakan perjanjian di atas. Mulai godaan-godaan datang. Jangan-jangan enak itu. Jangan-jangan nanti itu ada manfaatnya. Jangan-jangan kamu nggak boleh makan itu supaya kamu nanti tidak dapat kenikmatan lebih tinggi dan lain sebagainya. Mulai. Singkatnya, fa'azallahuma, lalu mereka berdua digelincirkan dengan membuat mereka melakukan kesalahan melalui bisikan asyaitonu anha. Fa'azallahuma asyaitonu anha fa'akhrojahuma mimma kana fih. Kemudian setan bertentang melalui bisikan setan tentang perjanjian itu, yaitu musuh bagi keduanya yang selalu mengintai mereka. Mereka pun terpedaya bujukan itu dan mendekati pohon terlarang. Fa'azallahuma fa'akhrojahuma mimma. Maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari hudur yang kanafi yang sebelumnya mereka di dalamnya. Di negeri kebahagiaan. Yang awalnya bisa bersama dengan Allah, hadir bersama Allah di surga, akhirnya harus keluar. Dan setelah tampak kesalahan mereka, wakul nahbitu, kami katakan pada mereka dan iblis yang menasihatinya, turunlah kalian dari negeri kebahagiaan ini. Qul nahbitu, kami perintah mereka, sudah kamu keluar semua. Kamu turun kalian dari negeri kebahagiaan ini menuju negeri tipuan. Dari negeri kemuliaan menuju negeri ujian dan cacian. Hiduplah kalian di sana dalam pertengkaran dan permusuhan, karena ba'dukum mim ba'din adu, sebagian dari kalian adalah saling memusuhi satu sama lain. Walakum fil ardi, dan setelah kalian semua turun ke bumi, kalian mendapati bumi merupakan tempat perpecahan, fitnah, dan cobaan. Walakum fil ardi mustaqorrun, tempat tinggal dan tempat menetap, wa mata'un, dan kesenangan berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tidak abadi, dan dengannya setan membuat kamu lupa terhadap nikmat yang abadi. Ilahin, sampai saat terjadinya kiamat yang merupakan bencana besar. At-Tammah Kubro. Karena kesalahan Adam bukan semata berasal dari dirinya sendiri, melainkan karena godaan musuh, maka Allah bersimpati dan berlemah lembut padanya. Fatalakko Adam, maka menerima Adam dan berbuat dosa dan maksiat. Mirrobbihi, dari Tuhannya, kalimatin, dari Tuhannya yang mengangkatnya sebagai khalifah, menyambutnya kalimat-kalimat berisi pertobatan dan kembali dari kesalahan yang dilakukan, yaitu ketika dia berdoa, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam kalimat untuk bertobat. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Apa kalimat bertobat itu? Itu ada di surat Al-A'raf ayat 23. La Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu Nabi Adam berdoa, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Ketika Adam menerima kalimat-kalimat ini dari Tuhannya dan menggunakannya untuk memohon ampun, lalu bertobat dari apa yang telah diperbuat, fataba alaih, maka Allah menerima tobatnya. Dia menerima tobat Adam dan merahmatinya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penerima Tobat, yang Maha menerima tobat dari orang-orang berbuat dosa dan sibuk dalam maksiat. Dan Dia Ar-Rahim, Tawwabur Rahim, yang Maha Penyayang kepada mereka. Allah menerima tobat mereka dari maksiat dan durhaka yang mereka perbuat tanpa celaan dan hukuman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.